Tuhan memberkati saudara malam hari ini melalui firman sebentar kita akan dengar. Shalom, puji Tuhan saudara, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau malam hari ini kita kembali dapat datang ke rumah Tuhan dalam ibadah praise and worship pada malam hari ini. Dan saudara, ketika saya ditunjuk ya untuk menyampaikan ibadah perdana ini saudara, terus terang saya bergumul sama Tuhan. Ya, di samping saya mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu, ya jadi pikirannya double saudara ya. Jadi, tetapi puji nama Tuhan ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya diingatkan firman Tuhan pada waktu menjelang hari akhir tahun 2024. Ada satu firman Tuhan yang membuat saya harus membuat satu keputusan dalam hidup saya untuk memasuki tahun yang baru ini, ya untuk tetap setia memuji Tuhan. Dalam kitab Mazmur 117, saudara, kita akan buka kitab Mazmur 117. Hanya 2 ayat saja kitab Mazmur ini, ya, dalam pasal 117 ini. Itu pasal pertama dan kedua, dikatakan di sana, Mazmur 117 ayat 1 dan 2, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat. Ya, atau dalam terjemahan lain, kasih-Nya itu besar, kasih-Nya itu kuat, kasih-Nya itu luar biasa atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah saudara, saya beri tema khotbah malam hari ini melalui 2 ayat ini, yaitu panggilan kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Ya, panggilan Tuhan untuk memuji Tuhan. Saudara, kapan saudara dan saya memuji Tuhan? Dan mengapa kita memuji Tuhan? Kapan saudara memuji Tuhan? Waktu kapan? Waktu dalam keadaan apa saudara memuji Tuhan? Secara jujur seringkali saudara kita memuji Tuhan pada waktu keadaan kita, situasi yang kita alami itu dalam keadaan apa saudara? Baik-baik. Keluarga dalam keadaan baik-baik. Bisnis kita dalam keadaan baik-baik. Sekalipun mungkin keuntungannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Tapi dalam kondisi seperti ini, perekonomian dunia seperti ini, saudara, bisnis kita, usaha kita tetap ada keuntungan, masih ada keuntungannya. Walaupun ceban, goban, saudara, tapi masih ada untungnya, tidak apa? Mengalami kerugian. Tetap masih ada untungnya. Kita selalu berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, mungkin juga saudara kita memuji Tuhan karena doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita bersyukur memuji Tuhan. Saudara, jadi kita memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena semua dalam situasi yang baik. Semua dalam keadaan yang kita inginkan dan kehendaki. Semuanya itu membuat kita memuji Tuhan. Saudara, tapi sebaliknya ketika keadaan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Apakah kita tetap masih bisa puji Tuhan? Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Atau sebaliknya, saudara, kita tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini harus terjadi dalam situasi sekarang ini? Kok enggak dulu-dulu saja? Dulu waktu masih jaya, simpanan masih banyak, ya, saudara, depositonya masih banyak. Tapi sekarang dalam keadaan kondisi keuangan yang semakin menipis, tapi kenapa ini harus terjadi? Situasi ini kenapa harus terjadi? Saudara,
Kalau kita diberhadapkan seperti itu, apakah kita mau tetap memuji Tuhan? Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Mazmur 117 tadi, saudara, ini adalah panggilan bagi kita untuk memuji Tuhan. Kalau sudah perhatikan ayat 1 dan 2 ini, ada 3 perintah. Sekalipun hanya 2 ayat, tapi ada 3 perintah. Yaitu apa, saudara? Pujilah Tuhan, permuliakan atau megahkan Tuhan. Dan diakhiri dalam ayat yang kedua itu apa, saudara? Kata apa? Kata apa? Haleluya. Artinya haleluya apa, saudara? Apa? Pujilah Tuhan. Jadi dalam ayat ini ada 3 kata perintah yang sama. Yaitu untuk kita memuji Tuhan. Saudara, saya rasa ini bukan hal yang biasa. Hanya 2 ayat tapi ada 3 perintah. Perintahnya sama. Yaitu kita untuk memuji Tuhan. Nah, kalimat kata perintah ini diperintahkan bukan hanya pada waktu kita sedang mengalami situasi yang baik. Tapi dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, ini satu perintah untuk kita senantiasa memuji Tuhan. Dan nanti kita akan lihat alasannya kenapa sih? Kok kita didorong, saudara, diajak, ya, dinasehati, diperintah untuk memuji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ya ayat yang kedua, ada 2 alasan kenapa pemazmur ini mendorong kita, mengajak kita, memerintahkan kita untuk senantiasa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Bukan paksaan, tapi itu lahir dari hati kita yang murni, hati yang tulus. Sehingga persembahan pujian kita itu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita baca dalam ayat yang kedua tadi, saudara. Kenapa kita harus memuji Tuhan dengan sukacita? Yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik dikatakan di sana. Alasan pertama kita muji Tuhan adalah karena siapa Tuhan yang kita sembah itu, yang kita puji itu. Kita harus tahu siapa Tuhan itu. Melalui apa, saudara? Melalui karakternya. Melalui sifatnya. Dan dalam ayat 2 tadi katakan di situ, siapa Tuhan kita itu? Yaitu Tuhan kita ini sifatnya, karakternya memiliki kasih setia, ya. Kita muji Tuhan dengan sukacita karena kasih setianya kepada kita. Ayat yang kedua A tadi. Ada kata kasih setia. Nah, kata kasih setia ini menggambarkan kasih perjanjian Tuhan kepada umatnya. Ya, jadi kata kasih setia ini menggambarkan kasih perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tidak tergoyahkan. Kasih yang tanpa syarat. Dan diberikan secara cuma-cuma kepada yang tidak, apa saudara? Tidak layak untuk menerimanya. Jadi Tuhan kita, Allah kita itu memiliki kasih setia tanpa syarat. Ya. Saudara, tentunya kita masih ingat siapa diri kita. Kita ini orang yang seharusnya, selayaknya itu mendapatkan apa, saudara? Murka Tuhan. Ya, tapi karena kasihnya Tuhan, kasih setianya Tuhan, saudara, yang melampaui segala keadaan kita, segala ketidaklayaan kita, keberdosaan kita. Kasihnya Allah itu kasih yang besar. Sehingga dalam kitab Injil Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu
besar apa saudara? Yang besar apa? Kasih Allah. Karena kasih Allah itu yang begitu besar melampaui segala keadaan kita. Tentunya dalam konteks kitab Mazmur ini, kata kita itu menunjukkan kepada umat Israel. Sudah tahu sifat orang Israel? Di hadapan Tuhan, Tuhan katakan bangsa yang apa saudara? Tegar, tengkuk. Ya. Orang Israel orang yang tegar tengkuk saudara. Sekalipun demikian, kasihnya itu lebih besar dari keberdosaan orang Israel itu sendiri, saudara. Dan dalam Perjanjian Lama itu untuk kita melihat contoh kasih Allah yang begitu besar itu yang melampaui keberdosaan orang Israel melalui apa? Kitab Hosea. Kalau saudara baca kitab Hosea pasal 1 di sana, saudara, Nabi Hosea ini disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk nikah sama siapa, saudara? Untuk siapa? Hah? Untuk dengan wanita-wanita baik? Enggak. Suruh nikah dengan sundal. Sudah tahu sundal ya? Wanita tunasusila. Namanya nyonya siapa? Gomer. Dan lebih sadis lagi, saya pikir sudah bukan sekedar untuk suruh menikah saja, tapi supaya apa? Melahirkan keturunan dari wanita Gomer ini, saudara. Kalau saudara baca ayat 2 dan 3 di sana, itu perintah Tuhan kepada Hosea. Kalau saudara suruh nikah sama orang seperti itu, kira-kira gimana saudara? Mau nggak? Pak Ahok mau nikah sama orang sundal? Mikir aja enggak, saudara ya. Iya. Tapi ini Tuhan suruh Hosea nikah sama sundal namanya Ibu Gomer. Dan suruh melahirkan keturunan dari wanita yang seperti ini, saudara. Kenapa? Allah mau menunjukkan tentang betapa besarnya kasih Allah itu kepada umatnya Israel yang dikatakan tegar tengkuk tadi. Saudara, kasih setia Tuhan itu dikatakan besar, lebih kuat, lebih hebat, dan lebih unggul dari kelemahan kekurangan dalam kehidupan kita. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan di sana apa? Tuhan mengasihi kita, Tuhan mati bagi kita ketika kita masih apa saudara? Ketika kita masih apa? Masih baik-baik, masih berdosa. Jadi Tuhan Yesus mau mati ketika kita masih berdosa. Bukan setelah bertobat, tapi setelah kita masih berdosa, kasih Allah itu sudah bekerja. Dan melalui kasih Allah itu yang memungkinkan kita untuk dipulihkan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, saudara. Dan, saudara, kasihnya ini, kasih yang kekal. Kasihnya tidak hanya sementara, tapi kekal. Oleh sebab itu dikatakan Allah itu adalah kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Jadi sifatnya Allah, karakternya Allah itu adalah kasih. Dan sifat kasih itu bukan sementara tapi kekal. Yaitu digambarkan antara kasihnya Hosea sama Gomer tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memuji Tuhan? Dalam situasi apapun terjadi, karena apa? Kita punya Allah yang kasihnya itu tak pernah berkesudahan. Kasihnya itu lebih kuat, lebih hebat, lebih unggul dari segala kekurangan kelemahan kita. Saudara, kalau kita sampai hari ini ada
Dan saya menyadari dalam kehidupan kita tentunya ada begitu banyak kelemahan, kekurangan yang ada dalam hidup kita. Tapi kalau sampai hari ini kita tetap ada di hadapan Tuhan, itu karena apa, saudara? Saya meyakini akan firman Tuhan ini. Karena kasih setianya Tuhan itu besar. Itu yang pertama. Ya. Jadi karena kasih setia Tuhan, kasih yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun, kasih yang tanpa syarat dan diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Seperti kasihnya Hosea kepada Gomer yang sudah tidak layak untuk menerima apa yang di dalam hidup Hosea itu, karena ya tadi saudara, dia bukan wanita baik-baik. Ya, menurut tradisi atau sejarah, Gomer itu saudara, ya, dia itu dijual kemana-mana sampai akhirnya saudara, dia itu dijual di pasar budak. Kemudian dia ditaruh di atas balok, berdiri di atas balok tanpa busana. Ya. Itu betapa bejatnya saudara ya, betapa rendahnya nilainya Gomer ini. Tapi Hosea suruh nikahi seperti itu, wanita seperti itu. Dan menurut sejarah, biasanya kalau orang nakal itu dibayar atau membayar, saudara? Dibayar, saudara ya. Tapi karena Gomer ini sifatnya karena bejatnya itu, saudara, justru Gomer ini membayar orang yang mau bersamanya. Jadi betul-betul, wah luar biasa, saudara. Enggak layak sebetulnya, tapi itulah kasih Tuhan pada umatnya Israel. Saudara, yang kedua, kita mengapa harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita, bukan karena hanya kasih setianya yang besar, tapi karena kesetiaan Tuhan. Nah saudara, kata kesetiaan itu berarti satu kepercayaan, keteguhan, kebenaran, atau stabilitas. Artinya di sini bahwa kesetiaan Tuhan itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan sepenuhnya. Dapat dipercaya sepenuhnya. Dan firman Tuhan katakan bahwa kesetiaan Tuhan itu, saudara, bertahan untuk berapa tahun, saudara? Bertahan untuk berapa tahun? Untuk selama-lamanya. Saudara, kasih dan kesetiaan kita sering berubah. Kalau saya sering bisa gambarkan itu seperti binatang apa, saudara? Binatang apa? Pak Sengti apa tadi mulai pun sudah buka? Bunglon. Binatang bunglon. Binatang bunglon ini dia selalu berubah sesuai dengan apa? Di mana dia tinggal. Saya pernah nangkep binatang bunglon ini, saudara. Ketika kita tempatkan di tempat yang hijau-hijau, dia akan berubah hijau. Tapi ketika dipindahkan ke tempat batang kering gitu, coklat begitu, dia berubah coklat. Jadi dia akan berubah sesuai dengan apa? Kondisi situasinya. Nah banyak orang Kristen juga seperti ini, saudara. Dia akan berubah-ubah sesuai dengan situasinya. Kalau lagi senang-senang puji Tuhan, kalau lagi susah, wah saudara. Ngomel-ngomel saudara. Sensitif. Kalau senang-senang, saudara. Kalau semuanya baik, diomongi apa saja kadang-kadang nggak mempan. Tapi kalau dalam situasi kondisi nggak baik, wah saudara, sangat peka, sensitif sekali. Dalam pergaulan juga begitu. Kalau di gereja kelihatan seperti anak malaikat. Bukan malaikat, anak malaikat, saudara. Tapi setelah keluar gereja, saudara, ya seperti dunia. Sehingga orang dunia nggak tahu bahwa dia itu orang Kristen. Kenapa?
cara ngomongnya, perilakunya nggak jauh beda dengan orang dunia. Ya, bedanya hanya di gereja saja, saudara. Ya, duduknya rapi, alim. Tapi kalau di luar ada apa seperti binatang apa? Singgat atau apa itu? Apa singgat ya? Wah, nggak bisa diem, saudara. Nah, saudara, tapi kesetiaan Tuhan itu nggak pernah berubah, nggak pernah expired. Kesetiaan Tuhan itu terus menerus, sehingga dapat diandalkan, dapat dipercaya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di sekitar kita. Sehingga ada firman Tuhan katakan apa? Tuhan tetap setia, walaupun kita tidak setia. Setia dalam apa? Dalam kebenaran, dalam karakter, dalam sifatnya. Enggak berubah, saudara. Oleh karena itulah kenapa pemazmur ini, saudara, menekankan, ya, bukan sekedar saran atau nasihat, tapi ini satu gaya hidup dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, supaya dia memuji Tuhan. Karena apa? Karena kesetiaan Tuhan itu tidak hanya berlaku sementara atau tergantung situasi kita. Kesetiaan Tuhan sekali lagi tidak pernah pudar, tidak pernah expired. Ya. Kesetiaan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan itulah saudara, kenapa dalam situasi kondisi apapun juga kita harus memuji Tuhan. Karena Tuhan dapat kita percaya, kita andalkan dalam segala keadaan hidup kita. Sehingga kita tidak hanya setia dan bersuka cita ketika situasi baik, saudara. Kita melayani Tuhan ketika situasi baik, tapi ketika keadaan kurang baik, saudara, kita telepon kepada leader, tolong hari ini digantikan. Karena moodnya kurang baik. Saudara, mari kita belajar dari kitab Mazmur ini. Dalam situasi apapun, saudara, kita didorong, diajak, diperintah untuk senantiasa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan supaya kita ada perkenanan Tuhan. Kita memuji Tuhan karena siapa Dia? Karena Dia adalah Allah yang punya karakter yang luar biasa tadi. Kasih setia dan kesetiaannya yang selama-lamanya. Dan saudara, kita harus mengenal betul Tuhan kita itu seperti itu. Kalau kita nggak mengenal seperti itu, saudara, maka kita akan begitu mudah menyerah ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak menyenangkan dan baik. Tapi kalau kita mengenal Tuhan seperti itu, saudara, maka situasi apa yang terjadi tidak akan bisa menggoyahkan kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi menjadi dorongan kita untuk memuji Tuhan karena sifat Allah yang setia tadi. Yang kasih setianya dan kesetiaannya selama-lamanya itu, saudara. Dan Tuhan mau kita mengenal Dia sebagaimana Dia punya karakter seperti itu. Saudara, dan itu yang disukai oleh Tuhan ketika kita mengenal Dia. Coba saudara, kita baca dalam kitab Yeremia 9. Coba ditampilkan. Yeremia 9, 23, 24. Tiga dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena apa?
kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi ayat 24 dikatakan apa? Ayo 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena apa? Berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku di sini siapa? Tuhan Allah. Bahwa akulah Tuhan yang apa? Menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa pemazmur ini mendorong kita, memerintahkan kita, mengajak kita untuk muji Tuhan? Karena kita mengenal Dia. Siapa Dia? Yaitu Allah yang sifatnya, karakternya tidak pernah berubah. Dan itu yang menyukakan hati Tuhan ketika kita mengenalnya. Kemudian kita lihat dikatakan di sana berikutnya. Kenapa alasan kita memuji Tuhan? Karena kasih setia dan kesetiaannya. Kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Kalau sudah perhatikan ayat 1, dikatakan di sana, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkan Dia hai segala suku bangsa. Sedangkan kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, ya penulis memerintahkan bangsa Israel untuk memuji Tuhan. Ya. Tetapi di ayat 1, semua bangsa dan semua orang juga diperintahkan untuk memuji Tuhan. Nah saudara, kata di sini kata memuji Tuhan ini saudara. Ya, bukan karena suatu saran, tetapi suatu keharusan yang dilakukan dengan penuh sukacita. Karena apa? Memang Allah itu layak untuk dipuji dan disembah. Bukan hanya kepada umat Israel saja, tapi kepada semua bangsa dan suku bangsa. Kata kita ayat 2 itu menunjukkan kepada konteksnya itu orang Israel. Tapi ayat 1 itu diperluas bukannya kepada orang Israel, kepada umat Tuhan, tapi kepada semua bangsa dan suku bangsa. Saudara, jadi memang Tuhan itu layak untuk dipuji, layak untuk disembah. Karena memang dia layak. Nah saudara, aplikasi dari firman Tuhan ini apa saudara? Jadi sekali lagi kita memuji Tuhan bukan karena situasi atau keadaan kita baik. Jadi sekali lagi, saudara, tahun 2025 ini ada orang berkata bahwa inilah puncak-puncak krisisnya, katanya saudara. Ya, tapi saya lebih percaya kepada apa dikatakan firman Tuhan. Ya, semakin hari bukan semakin berkurang krisis yang akan terjadi. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, keadaan dunia semakin hari akan semakin rusak, semakin jahat. Bagaimana upaya diusahakan dunia ini, saudara? Dunia tidak akan lebih baik. Dunia ini akan semakin hari semakin rusak. Dan ini sudah terbukti bagaimana kerusakan dunia ini. Saudara, karena perbuatan manusia itu sendiri. Banjir sekarang ini bukan banjir yang biasa, tapi yang kita dengar selalu banjir, sifatnya itu banjir bandang. Kalau banjir bandang itu ya, apa saudara? Bahwa apa saja yang dilewati, saudara. Kalau dulu kita bisa main-main ya, saya masih ingat waktu kami tinggal di Cepu itu, kalau banjir itu dulu senang saudara. Kenapa? Kita bisa main air, ceplok-ceplok itu, renang-renangan begitu saudara. Ya, walaupun gak bisa renang tapi gaya renangnya boleh gitu saudara ya. Ya, itu banjir waktu itu saudara. Tapi sekarang ini jangan coba-coba saudara. Kalau ada banjir, kenapa? Banjirnya banjir bandang saudara. Bukan hanya benda-benda kecil, rumah pun bisa ke bawah arus. Mobil pun ke bawah arus. Saudara, saya lihat di YouTube itu, saudara, di Arab sana itu banjirnya, wah luar biasa juga saudara ya. Tapi di Indonesia, di sana kan nggak ada hutan saudara ya. Adanya apa? Hanya pasir saja.
Dan hujan kan katanya jarang di sana, saudara. Tapi banjirnya luar biasa, saudara. Ya. Nah, saudara, dalam situasi apapun yang kita alami, kita didorong, diajak untuk tetap memuji Tuhan. Dan di Alkitab diajarkan seperti Silas dan Paulus. Di tengah-tengah malam dia di dalam penjara, dia memuji Tuhan. Dia bukan menggerutu, bukan marah, bukan menyesali akan panggilan Tuhan. Tapi di tengah-tengah situasi di penjara itu dijaga dengan pasukan yang ketat. Dia memuji-muji Tuhan. Dan memuji Tuhannya bukan dengan menggumam. Enggak, saudara. Tapi dengan suara yang keras sehingga orang-orang yang di luar penjara itu apa dikatakan Alkitab? Mendengar. Paulus dan Silas memuji Tuhan. Saudara, jadi kenapa Paulus memuji Tuhan? Karena dia tahu siapa dia yang disembahnya, yang dipuji. Sehingga rantai belenggu yang membelenggunya itu tidak akan menghalangi dia untuk tidak memuji Tuhan. Karena dia tahu siapa yang disembahnya, yang dipuji itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, dalam menghadapi tahun yang baru ini, mari saudara, kita buat satu keputusan dalam hidup ini. Apapun terjadi, tetap memuji Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Yang kedua, ketika kita memuji Tuhan, kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi situasi. Ya. Jadi kita memuji Tuhan bukan hanya pada situasi atau keadaan baik saja, tapi kurang baik pun memuji Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi situasi itu, saudara. Contohnya Paulus tadi, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, ya saudara, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan di sana apa? Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Jadi saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Nah, kenapa Paulus bisa mengatakan demikian, saudara? Karena di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, Paulus tidak pernah berhenti untuk tidak memuji Tuhan. Seringkali kita tergoda memuji Tuhan hanya ketika kita senang, ketika keadaan baik. Tapi ketika keadaan susah, kita lebih banyak, apa saudara, ngomelnya, menggerutunya, protes. Ya. Tapi kalau kita mau menjalani seperti Rasul Paulus, saudara, saya percaya, saudara, ada kekuatan Tuhan yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan bisa menghadapi dan melampaui dan menjalani situasi-situasi yang tidak baik itu, saudara. Pengalaman saya, saudara, saya tidak, waktu saya kuliah itu, saudara, terus terang aja, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menopang saya, memberi kekuatan saya, mungkin nasib saya seperti teman-teman saya. Saudara, ya, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Sehingga saya bilang kepada saudara, pernah saya menangis, ya, menangis. Mau jadi hamba Tuhan kok begini susahnya ya. Dalam kesendirian, saudara, kepanasan, di tengah jalan, mau sampai ke tempat tujuan itu masih separuh perjalanan itu, ada batu besar. Tapi saya ingat, ya, Tuhan Yesus doa di Getsemani itu, saudara. Kalau gambar-gambar, Tuhan Yesus selalu berdoa di atas apa, saudara? Di samping apa? Di samping batu ya. Nah, saya ingat itu, saudara, ketika saya nangis itu, saya teriak sama Tuhan. Tuhan tolong, saya beri kekuatan. Beri kekuatan.
Dan gak terasa saudara, 4 tahun di situ. Pertama kali saya pikir, wah gak bisa ini, pasti gak kuat. Memang ada salah satu motivasi saya kenapa bertahan. Karena ada jemaat Tuhan di sana itu sekali benar orang desa, saudara. Itu luar biasa komitmennya. Satu hari saya sampai minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Karena apa saudara? Saya pikir saudara, orang di desa hujan-hujan, ya karena tempat gerejanya itu di pinggir sawah saudara. Ya, jadi kalau sudah pernah pergi ke sana ke Bumemi apa itu dulu itu, di pinggir sawah. Sehingga orang-orang yang mau datang itu ada yang lewat sawah itu dan malam-malam bawa petroma kadang-kadang obor bambu disumpeli sama kain dikasih apa namanya minyak saudara. Berjalan di galengan itu apa ya jalan yang kecil saudara pinggir sawah itu. Dan seperti itu saudara. Saya pikir hujan-hujan lah pasti nggak datang. Jadi saya langsung dari Jogja langsung pergi ke Salatiga ke pusatnya. Hari Minggu kembali ke desa itu ibadah. Saya ditanya, Pak Pur kenapa hari Jumat nggak datang? Hah? Datang hujannya gitu? Iya kita tunggu sampai jam 9 malam katanya. Kok nggak datang-datang? Wah saudara, saya langsung minta maaf. Sorry. Semenjak itu saudara, hujan nggak hujan tetap datang. Sehingga suatu hari saudara, ya karena jalannya itu jalan masih tanah saudara. Ya kita naik Vespa. Vespa itu kan apa? Bannya kecil dan itu apa ya ngesot begitu saudara. Jatuh saudara. Ya udah, tak pikir kaki saya patah karena kaki saya nggak bisa diangkat saudara. Ternyata celana saya sobek karena kena apa itu standarnya Vespa itu masuk ke situ saudara. Akhirnya pakaian kotor semua. Khotbah. Salah satu yang punya tanah itu, Pak saya punya sarung pakai sarung aja dah. Nggak usah. Jadi khotbah dengan belepotan saudara. Baju celana basah. Karena ya udah khotbah di situ saudara. Sampai 4 tahun. Dan suatu hari tadi saya bilang, aduh kok begini ya. Akhirnya apa saudara? Ya puji Tuhan. Sampai selesai, sampai kemarin ketika saya pelayanan kembali pada bulan apa itu saudara ke sana. Luar biasa. Ya, Bapak pendeta yang dulu itu guru, jadi lurah kemudian sekarang jadi pendeta gembala di sana. Dan dia cerita, saya jelaskan dulu yang di Salatiga sekarang itu pusatnya. Itu gembalanya dulu tuh sekolah minggu yang saya layani. Kemudian ternyata turun ke adiknya jadi pendeta. Kemudian adiknya pendeta ini juga jadi pendeta. Jadi di desa Ngampon ini ternyata melahirkan hamba-hamba Tuhan bukan hanya 3, 4, tapi 5 orang. Di desa itu saudara. Saya kaget saudara. Ya, nggak nyangka di desa itu muncul pendeta-pendeta. Ya, nah saudara, jadi ketika kita memuji Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kita sehingga kita akan dimampukan untuk bisa melewati dan mengatasi situasi itu, saudara. Jadi memuji Tuhan menghadapi situasi yang menakutkan itu dengan pengharapan. Sehingga pada waktu itu saya berkata begini, saya percaya ini bukan untuk selamanya. Saudara, saya percaya bahwa ini bukan untuk selamanya. Pasti ada batasnya. Dan batasnya yaitu pada waktu selesai kuliah itu kemudian saya ke Cirebon dan Tuhan luar biasa. Sampai hari ini saya ada di Cirebon, saudara. Walaupun pernah mau pindah ke Surabaya. Ya, sudah 1 bulan ke sana ngajar, saudara. Ternyata orang-orang tua di sana dan kehadiran anak muda itu enggak senang, saudara. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke Cirebon, saudara. Sampai hari ini. Saudara, kita memuji Tuhan akan diberi kekuatan untuk menghadapi situasi yang terjadi. Ketika kita memuji Tuhan, karena siapa Dia, sukacita kita tidak bergantung pada perasaan, situasi, atau orang lain. Jadi kita tidak akan tergantung oleh orang lain atau situasi yang kita hadapi. Ketika kita memutuskan dalam kehidupan kita ini untuk memuji Tuhan, artinya bahwa
pujian kepada Tuhan itu bukan sekedar kalau kita mau, tapi ini menjadi satu gaya hidup. Artinya baik senang atau tidak senang, kita tetap akan memutuskan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan sekedar rutinitas atau kewajiban, tapi itu adalah lahir dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari kepada siapa kita memuji Tuhan. Sehingga dia menyurutkan semangatnya. Dalam situasi apapun, Rasul Paulus tetap memberitakan Injil. Walaupun dia dilempari batu, dirajam batu, bahkan dianggap orang sudah mati. Tapi karena belum waktunya Tuhan, dia bangkitkan lagi. Dia pergi memberitakan Injil lagi. Sampai akhirnya, kalau kita ada sampai hari ini menjadi orang Kristen, itu salah satu buah dari Rasul Paulus, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kitab Mazmur ini. Pujilah Tuhan dengan sukacita. Karena siapa dia? Dia adalah karena kasih setianya dan kesetiaannya yang kekal. Saudara, ada seorang pernah berkata begini, kitab Mazmur itu di tengah Alkitab dalam Perjanjian Lama itu, supaya ketika kita menengok ke masa lampau, kita memuji Tuhan. Ketika masa sekarang, kita memuji Tuhan. Tapi ketika menengok ke masa depan, kita memuji Tuhan. Artinya apa? Hidup kita selalu diwarnai dengan memuji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita masuki tahun 2025 ini. Apapun kata orang tentang dunia 2025. Tapi kalau kita punya gaya hidup, memuji Tuhan. Orang memuji Tuhan, dia punya pengharapan. Ya, kan gak ada orang yang punya pengharapan kemudian lesu. Gak ada ya. Kalau orang punya pengharapan itu wajahnya apa saudara? Berbinar-binar. Ceria, senang. Ya. Nah kalau saudara punya pengharapan dalam Kristus, tunjukkan saudara, kalau engkau punya pengharapan itu, dilihat dari apa? Dari wajah saudara. Sehingga seringkali kalau saya di depan itu menyalami itu, saya lihat bukan tangannya, saya lihat mukanya. Ya, mukanya saya lihat saudara. Dari mukanya kadang-kadang kita tahu orang ini sedang ada masalah ini. Ya. Kalau orang ceria, orang senang itu kan beda dengan orang yang lagi susah. Mukanya juga punya kerut-kerutannya. Ininya itu banyak apa saudara? Lembah-lembahnya saudara. Kalau mulus begitu, mungkin karena disemiri terus saudara. Tapi saudara, kita bisa lihat dari mukanya itu sering kita lihat. Oh ini orang punya masalah. Banyak beban. Ya. Sehingga mukanya seperti begitu. Tapi kalau orang yang ceria, hatinya senang, mukanya itu kelihatan. Dari jauh pun melihat itu sudah apa? Banyak senyumnya. Ya. Oleh karena itu saudara, mari kita buat keputusan saudara. Apapun terjadi, mari kita memuji Tuhan. Sebab itu, datanglah dalam ibadah. Apa saudara? Praise and worship. Kita sediakan itu supaya kita melatih kita untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Dia adalah kasih setia. Dia kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Dan itu menjadi pengharapan. Itu menjadi sesuatu yang kita dapat andalkan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun. Kenapa? Kasihnya tidak pernah goyah. Tanpa syarat. Kasihnya tidak sementara tapi untuk selamanya. Oleh karena itu saudara, siapakah kita yang tidak penuh dengan kelemahan, kekurangan? Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar kasih. Sehingga kita mau datang kepadanya, kita akan diperbarui hidup kita. Akan dipulihkan di kehidupan kita. Sehingga dengan kasihnya itu saudara, dunia tidak akan bisa memisahkan kita dengan Tuhan.
Mari kita akan datang kepada Tuhan.